Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan kesempatan untuk memasuki ke dalam bulan Ramadan dengan penuh keberkahan, dengan kita melaksanakan berbagai aktivitas Ramadan. Bukan hanya kewajiban-kewajiban yang ada di bulan Ramadan, kita pun melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kita semuanya ketika Nabi dulu pertama kali melaksanakan puasa, yaitu pada tahun kedua Hijriah, dan pada saat itu Nabi harus menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu Nabi harus mengikuti peperangan yang pada saat itu harus dilaksanakan, yaitu perang Badar. Saudaraku, kita bisa membayangkan betapa besarnya tantangan Nabi pada saat itu, karena yang pertama, Nabi baru memulai melaksanakan puasa pada tahun 2 Hijrah. Kemudian yang kedua, Nabi harus berperang melawan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yaitu pada perang Badar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar dicatat dalam sejarah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, di mana kondisi umat Islam pada saat itu menerima kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Saudaraku, kita mengetahui dalam sejarah bahwa jumlah umat Islam pada saat itu yang melawan orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar itu hanya 313 orang saja. Sementara jumlah orang-orang kafir yang dilawan oleh umat Islam itu mencapai 3 kali lipatnya, sekitar 1.000 orang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir secara sederhana, maka kita mungkin mengatakan yang akan kalah itu adalah orang-orang muslim yang jumlahnya sangat sedikit. Tetapi yang terjadi ternyata di luar dugaan dan logika kita. Yang menang justru adalah orang-orang Islam pada saat itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan, apa kunci suksesnya orang-orang umat Islam pada saat itu sehingga bisa memenangkan perang Badar pada saat itu? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 123 Allah menegaskan, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Kata Allah, sungguh Allah benar-benar telah menolong kalian wahai umat Islam di Badrin dalam peperangan Badar, wa antum adillah, padahal kondisi kalian pada saat itu adalah sangat lemah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikasi atau bukti bahwa umat Islam pada saat itu ketika melaksanakan perang benar-benar lemah minimal ada 3. Yang pertama, jumlahnya memang sedikit, yaitu 313. Kemudian yang kedua, perlengkapan senjatanya tidak secanggih dan selengkap orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, jangan lupa umat Islam ketika melawan orang-orang kafir Quraisy itu dalam kondisi sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa bagi umat Islam pada saat itu merupakan dispensasi atau kebolehan untuk tidak berpuasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pada saat itu berpuasa, dan berpuasa ini merupakan ciri daripada malaikat. Malaikat itu terbentuk daripada cahaya, dan ciri yang lainnya daripada malaikat tidak pernah makan dan minum. Artinya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, manusia ketika berpuasa pada saat itu
dia berusaha untuk meneladani sifat-sifat malaikat. Malaikat tidak makan dan minum, maka manusia pun tidak makan dan minum dengan berpuasanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kesamaan dalam sifat, para ulama mengatakan min alamatil muwafaqah, min alamatil murafaqah antakuna muwafaqah. Di antara ciri kita bisa bersama, salah satunya adalah harus mempunyai kesamaan. Kebersamaan diawali dengan persamaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat terbentuk dari cahaya, kemudian manusia yang terbentuk dari massa jenis, dan memang faktanya manusia itu mempunyai berat massanya, maka dari situlah akan melahirkan energi kekuatan yang luar biasa. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lainnya mengatakan, idz taqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Ketika manusia mendekati kepada sifat malaikat, pada saat itulah malaikat turun membantu kepada manusia yang melakukan perang Badar itu. Saudaraku, kalau kita kaitkan dengan sains, misalnya rumus Einstein tentang energi, bahwa energi atau kekuatan yang luar biasa itu akan diraih, akan didapatkan ketika kita manusia yang terbentuk dari massa jenis, yang kalau kita simbolkan dalam rumus fisika dengan M, itu kemudian bergabung dengan cahaya, di mana cahaya itu disimbolkan dengan rumusnya C kuadrat, maka akan lahir kekuatan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Dari situlah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa umat Islam yang jumlahnya sedikit justru bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipatnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pun ketika kita memahami Lailatul Qadar, kenapa di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ibadah pada malam Lailatul Qadar itu kualitasnya melebihi kualitas beribadahnya orang selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Saudaraku, karena ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, Allah mengatakan di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada saat itu malaikat berbondong-bondong turun ke muka bumi ini, dan ketika malaikat yang terbentuk dari cahaya itu turun, kemudian berinteraksi dengan manusia yang disimbolkan dalam rumus yang tadi adalah M, maka akan melahirkan kualitas energi yang luar biasa. Makanya wajah di dalam Al-Quran, ibadah pada malam Lailatul Qadar itu kualitasnya sangat dahsyat, mencapai atau lebih daripada beribadah 1000 bulan atau mencapai 83 tahun, 4 bulan. Maka rumus yang tadi bisa kita terapkan dalam konteks Lailatul Qadar, E sama dengan M kali C kuadrat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, sehingga kualitas ibadah kita bisa melebihi daripada kuantitas ibadah yang kita laksanakan. Saudaraku, inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.